selamat datang kembali di podcast Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40 yang sedang merencanakan pensiun impian. Kembali bersama Lianti, mantan profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang menjadi solopreneur. Sebelumnya, selamat tahun baru dulu buat kita semua. Di awal tahun baru ini, tahun 2024, kita masih ngobrolin topik seputar perubahan gaya hidup buat persiapan pensiun yang kali-kali aja bisa menjadi resolusi tahun barumu kali ini. Kali ini kita ngomongin tentang downsizing. Downsizing secara harfiah diartikan sebagai penurunan, pengecilan skala, mengecilkan ukuran. Istilah downsizing sering dipakai dalam perusahaan untuk menurunkan skala bisnis atau menurunkan jumlah employee-nya. Konsep downsizing dalam persiapan pensiun atau pada masa pensiun sering diartikan sebagai pindah ke rumah atau tempat tinggal yang lebih kecil. Tapi, apa memang downsizing dalam konteks pensiun hanya dikaitkan dengan rumah tempat tinggal? Apakah kita perlu downsizing untuk persiapan pensiun? Downsizing yang seperti apa? Dan faktor apa aja yang perlu dipertimbangkan? Yuk kali ini kita bahas. Ngomongin tentang downsizing, sebetulnya karena aku tinggal di unit apartemen yang menurut aku sudah cukup kecil atau dalam bahasa halusnya itu udah cukup compact, aku nggak pernah terpikir untuk downsizing tempat tinggal. Aku tinggal di unit apartemen dengan ukuran 48 meter persegi. Coba kurang kecil apa lagi, mau downsizing lagi seberapa? Tapi entahlah ya, dari dulu aku selalu suka dengan konsep tiny house, rumah kecil, dan apartemen kecil seperti ini. Sebetulnya konsep downsizing rumah tinggal ini ditujukan untuk mereka yang tinggal di rumah ukuran besar dengan banyak kamar yang kemudian ketika anak-anaknya sudah menikah dan pindah dari rumah besar tadi, pasangan yang menjelang pensiun atau sudah pensiun dapat mempertimbangkan untuk pindah ke rumah yang lebih kecil. Tujuannya jelas untuk berhemat secara finansial. Karena rumah yang lebih kecil biasanya juga lebih kecil biaya listriknya, lebih kecil biaya airnya, lebih kecil biaya maintenance-nya, lebih kecil biaya insurance-nya, dan kemungkinan juga lebih kecil biaya pajaknya. Pakai catatan ya, tergantung lokasi. Karena rumah lebih kecil tapi lokasi lebih strategis bisa jadi pajaknya lebih gede. Tinggal di rumah lebih kecil berarti juga hemat waktu dan tenaga buat bersih-bersih. Tinggal di rumah lebih kecil, terutama hanya satu lantai, itu ideal, aman untuk lansia karena nggak perlu naik turun tangga. Tapi tentunya pindah ke rumah tinggal yang lebih kecil juga ada cons-nya. Plus jangan lupa, pindahan apapun itu, pindahan rumah, pindahan apartemen, makan waktu, makan tenaga, makan biaya. Konsekuensi lainnya adalah ketika kita pindah tempat tinggal, kita perlu adaptasi di tempat tinggal baru. Sementara semakin bertambahnya usia, kita tuh semakin susah adaptasi terhadap hal baru termasuk tempat tinggal baru dan lingkungan baru. Perlu catatan lagi, jika pindah ke tempat baru ini, ke rumah yang lebih kecil ini, berarti kita harus menjual properti lama untuk beli properti baru. Maka jangan lupa ada biaya-biaya lain yang muncul, termasuk juga keribetan dan komplikasi yang muncul dari proses transaksi jual belinya. Namun, konsep downsizing dalam konteks pensiun sebetulnya tidak hanya sebatas pada urusan rumah tinggal aja, bukan cuman urusan pindah rumah lebih kecil. Ada juga downsizing gaya hidup, alias menurunkan gaya hidup. Misalnya, kalau dulu kemana-mana kita mesti terbang dengan full service airlines, terus nginepnya mesti di hotel bintang 4 dan bintang 5. Dengan downsizing gaya hidup, kemana-mana bisalah kita terbang dengan budget airlines dan nginep cukup di hotel bintang 3. Kalau dulu makan keluar, mesti makan di resto, dengan downsizing kita bisa makan cuma di level food court. Lifestyle downsizing ini sering juga diartikan sebagai upaya untuk mengurangi pengeluaran, atau kadang juga disamaartikan dengan gaya hidup hemat yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, yaitu gaya hidup frugal living. Dengan lifestyle downsizing, berarti dengan sadar kita memilih hidup dengan low cost alias low cost living. Dengan low cost living, memungkinkan kita punya kebebasan memilih karir, memilih pekerjaan, atau memilih gaya hidup pensiun yang sesuai dengan passion dan impian kita.
mau nomaden? Bisa, karena kita tidak dibebani harus menghasilkan banyak uang, banyak income demi tuntutan biaya hidup kita yang tinggi. Menurutku, konsep downsizing ini juga bisa dimaknai untuk hal lain, yaitu mendownsizing atau menyederhanakan rutinitas atau kebiasaan kita sehari-hari. Dalam artian, kita menyederhanakan rutinitas kita untuk mengurangi stres, dan mungkin juga bisa berdampak kepada pengurangan biaya hidup, supaya kita punya waktu untuk melakukan hal lain yang kita suka. Untuk mendownsizing kebiasaan dan rutinitas, yang paling awal harus kita lakukan adalah kita lihat kembali keseluruhan rutinitas kita. Ada nggak sih rutinitas yang bikin kita terbeban dan stres dan kita nggak nikmatin ketika ngejalaninnya? Kemudian kita evaluasi. Apakah rutinitas yang bikin kita stres dan terbeban itu memungkinkan untuk disederhanakan atau malah mungkin dihilangkan aja dari kehidupan kita? Aku kasih contoh ya, ada beberapa contoh rutinitas yang aku sederhanakan dalam kehidupanku. Dulu ketika masih tinggal di Salatiga, ketika masih jadi anak mama yang masih tinggal sama mama, kalau asisten rumah tangga atau pembantu mudik, maka salah satu tugas rumah yang harus aku lakukan adalah setrika. Ini nyetrikanya setumpuk cucian kering dari semua orang yang tinggal di rumah. Dan aku sungguh nggak suka melakukan kerjaan setrika menyetrika ini. Tapi ya sebagai anak, diminta orang tua, diminta mama, ya jalanin aja. Lagi pula hanya setrika ketika asisten rumah tangga mudik atau kalau lagi asisten rumah tangga nggak masuk. Sampai akhirnya ketika aku hidup sendiri, aku mengeliminasi proses setrika dari rangkaian mencuci baju. Ini sebetulnya dimulai ketika aku kuliah di Australia. Waktu itu gak ada waktu lah buat setrika. Dan lagian ketika kuliah bajuku rata-rata berbahan kaos atau rajutan yang enggak butuh setrika. Kebiasaan enggak setrika itu ketika balik ke Indonesia aku lanjutkan dong. No setrika-setrika. Aku sengaja pilih baju yang bahannya bisa rapi tanpa disetrika. Menghilangkan proses setrika ini bikin aku punya waktu luang buat hal lain yang aku suka. Enggak stres, menghilangkan juga biaya, enggak usah beli setrika, enggak usah beli meja setrikanya, mengurangi biaya listrik, nggak perlu juga nyiapin space buat nyetrika di rumah, dan akhirnya aku bisa melakukan hal yang aku suka seperti ya nyiapin podcast script dan rekaman podcast seperti hari ini. Aku pernah pada tahapan atau fase kehidupan di mana aku percaya bahwa bikinan sendiri, DIY, everything natural, itu adalah yang terbaik dalam hidup ini. Dan juga bisa jadi lebih murah ketimbang beli jadi. Itu sebabnya aku hampir bikin sendiri apapun yang aku pakai. Bukan cuma soal makanan, tapi juga soal skincare dan home care. Jadi ada fase di mana aku bikin sendiri hampir semuanya. Mulai dari sabun mandi, sabun cuci, cuci piring, cuci baju, krim wajah, serum, lotion, hampir semuanya. Tapi ada satu titik di mana aku nggak lagi menikmati proses bikin-bikin. Karena aku stres dengan cucian perkakas setelah bikin-bikin dan ruang penyimpanan bahan DIY yang makan tempat dan selalu tampak berantakan. Jadilah aku menyederhanakan aktivitas bikin-bikin ini. Aku sederhanakan, aku pilih, aku hanya mau bikin-bikin sesuatu yang related dengan makanan aja, masakan doang. Untuk kue dan snack beli aja. Kemudian untuk personal, home care, skincare, aduh udah deh. Beli aja, sederhanakanlah hal-hal yang bisa aku sederhanakan dalam hidup ini. Dulu aku adalah peminum kopi yang picky, atau sering disebut sebagai coffee snob. Kalau mau minum kopi, ritualnya lebih ribet. Beli biji kopi, nggak boleh dalam bentuk bubuk. Giling secukupnya setiap kali mau minum kopi, demi menjaga freshness dari kopinya. Terus minum kopinya diseduhnya pakai manual brew. Aku pakai French press atau V60. Tapi ya adalah waktu ketika aku menikmati rutinitas dan ritual ngopi seperti itu. Tapi ketika aku sudah tidak lagi menikmati prosesnya, aku beralih beli kopi yang yang gampang aja, yang udah digiling kemudian tinggal diseduh. Tapi kemudian karena aku ada kolesterol tinggi, rutinitas minum kopinya berubah lagi. Aku minum kopi instan. Kenapa kopi instan? Karena kafeinnya lebih sedikit.
Jelas, mempersiapkan secangkir kopi dengan metode manual brew yang mesti giling biji kopi dulu lebih ribet, lebih complicated, dan lebih makan waktu ketimbang saat ini ketika aku nyeduh kopi cukup hanya pakai kopi instan. Itu salah satu contoh aku menyederhanakan rutinitasku sehari-hari. Apakah ada rutinitas dalam kehidupanmu yang kepingin kamu sederhanakan? Mungkin dari 10 step skincare ke 3 atau 4 step aja. Atau menyederhanakan proses masak dengan meal prep atau meal planning. Menurutku intinya, selama kita masih menikmati rutinitas tersebut, jalanin aja. Tapi sederhanakan ketika rutinitas tadi membuat kita terbeban dan stres. Bukan hanya sederhanakan, bisa jadi kita eliminasi juga. Terakhir, menurutku konsep downsizing ini juga bisa diaplikasikan kepada rutinitas digital kita. Siapa sih yang nggak punya email dan akun sosial media? Ini perlu kita evaluasi. Bisa jadi kita perlu unsubscribe, unfollow email ataupun akun yang sudah nggak lagi sesuai atau sejalan dengan gaya hidup atau minat kita. Termasuk juga delete, deactive akun milik kita sendiri yang sudah tidak lagi kita gunakan atau yang mengganggu konsentrasi kita. Tahun 2023, aku menghapus Facebook app dari handphone. Belum delete akun sih, hanya sebatas membuang apps-nya aja dari handphone. Karena aku merasa sangat mudah terdistract oleh Facebook dan menghabiskan banyak waktu scrolling Facebook. Mungkin kamu punya tantangan yang beda. Mungkin ada sosial media akun lain yang mengganggu konsentrasimu dan bukan Facebook, bisa jadi TikTok atau Instagram. Kalau untuk Instagram, aku pasang reminder untuk selalu take a break setiap 20 menit scrolling IG. Dan aku juga set limit checking Instagram itu hanya 2 jam per hari. Ini supaya kita bisa konsentrasi terhadap hal-hal lain yang lebih penting dalam kehidupan kita dan bukan sosial media. To sum up, jadi kita ngomongin konsep downsizing hari ini. Downsizing buat persiapan pensiun yang bisa kita lakukan ada beberapa opsi. Mulai dari downsizing tempat tinggal atau rumah kita. Kemudian downsizing gaya hidup atau biaya hidup atau sering juga disebut kita menjalankan frugal living. Berikutnya, downsizing rutinitas dan kebiasaan kita. Dan yang terakhir, downsizing kebiasaan digital atau aset digital kita. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode-episode ke depan. Kalau podcast ini bermanfaat, kasih kami review bintang 5 agar kami lebih bersemangat bikin konten persiapan pensiun selanjutnya dan agar lebih banyak orang terbantu dengan podcast Pensiun Everywhere. Thank you for listening dan see you di episode berikutnya.